Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Sindereng, Rapang. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Makassar, beliau memutuskan hijrah ke Kalimantan untuk merintis usaha demi mengejar impiannya menjadi pengusaha sukses. Usahanya itu dimulai dengan membuka usaha rumah makan, ekspedisi, dan yang terakhir adalah usaha minimarket yang sempat dijalaninya selama 13 tahun dan akhirnya membuat beliau terjebak hutang bank sebesar 1 miliar. Tahun 2006 beliau mulai mengenal bisnis Tiens dan menjalankannya. Setelah 19 bulan menjalankan bisnis Tiens, dengan konsisten beliau mencapai peringkat bintang 8 dan 2 tahun kemudian berhasil melunasi hutang bank 1 miliar dari bonus Tiens. Beliau juga sudah meraih reward mobil BMW dan cash reward yacht, plan, dan villa 4 tahun berturut-turut. Dan saat ini jaringan bisnis beliau berkembang pesat di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Inilah success story dari Insinyur Haji Agus. Bapak Ibu semuanya, dulu waktu saya kecil tidak ada yang terlalu spesial. Saya dari keluarga yang sederhana, bapak saya petani. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka juga berdua tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Ya, mereka tidak tamat di sekolah SD. Bapak saya cuma kelas 3, ibu saya kelas 5, Bapak Ibu ya. Tapi saya bangga lahir dari keluarga yang sederhana. Saya dapatkan ada 2 poin. Yang pertama adalah saya diajarkan oleh ayah saya tentang kerja keras. Yang kedua adalah kejujuran. Hanya itu yang dititipkan oleh kedua orang tua saya sampai hari ini. Walaupun beliau sudah tidak ada, saya masih tetap memegang teguh amanah beliau yang saya pegang hari ini dan membuktikan bahwa kejujurannya dan kedisiplinan Bapak Ibu semuanya kita akan bisa meraih kesuksesan. Bapak Ibu, dari keluarga yang sederhana, saya anak pertama ya, anak pertama jadi punya tanggung jawab. Biasanya kalau anak pertama kan punya tanggung jawab nih. Setelah saya menikah, merantau ke Kalimantan karena saya ikut dengan beliau. Kalau saya kembali ke kampung ya jadi petani saya, Pak. Karena bapak saya kan petani, berarti saya pegang cangkul lagi nih. Saya memang tidak pernah tertarik untuk menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun dengan swasta. Saya selalu kepingin menjadi pengusaha. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya memiliki sedikit satu cerita. Di kampung saya dulu ada satu keluarga yang kaya waktu itu. Saya melihat apa sih kerjanya? Ternyata dia pengusaha. Dan banyak keluarga saya itu pegawai negeri. Ya hidupnya bukan tidak bagus, biasa-biasa. Dan saya ingin punya kehidupan yang luar biasa. Makanya saya memutuskan, selesai kuliah, saya harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah, sampailah di Kalimantan Bapak Ibu, saya buka warung makan, buka bengkel, ya nggak ada yang berhasil. Jadi harus jatuh dulu, harus gagal dulu Pak. Ya akhirnya di usaha saya ini, mencoba beberapa kali usaha dan ketemu usaha yang ketiga adalah buka toko. Dari toko kecil yang luasnya itu 3 meter lebih dengan panjang sekitar 6 meter, saya jualan-jualan barang-barang untuk keperluan rumah tangga hari-hari, gula, kopi, dan sebagainya Pak. Dari toko-toko kecil ini, saya kan nggak punya modal Pak. Begitu selesai kuliah kan nggak punya modal, orang tua saya orang susah Pak. Ya nggak mungkin ngasih saya modal, akhirnya modal saya itu membuka toko, saya ke bank. Pertama kali tahun 95, saya meminjam uang di bank adalah 35 juta rupiah Bapak Ibu. 35 juta, kemudian setahun kemudian naik Bapak Ibu, jadi 100. Usahanya juga berkembang. Setahun kemudian udah naik jadi 250. Ya usahanya juga besar Pak. Kan tadinya ukurannya cuma 1 ruko, sekarang saya udah sewa jadi 3 ruko Pak. Utangnya juga sudah 350 juta Pak. Oh keren ya. Keren ya. Berkembang dan sampai titik di mana saya memiliki utang 1 miliar Pak. Bunganya 15 juta per bulan. Bunga tok Pak. Dan saat itu saya merasa bahwa dalam waktu 2-3 tahun saya bisa lunasi utang-utang saya di bank dan saya akan menjadi pengusaha yang kaya. Itu menurut saya gambarannya Pak. Dan ternyata walhasil berjalannya waktu sampai bisnis saya sudah berumur 13 tahun, utangnya nggak kebayar Pak. Waktu itu gaji karyawan saya kan tahun 90-an itu masih 700-an Bapak Ibu ya. Jadi hampir 20-an juta Pak gaji karyawan. Ditambah dengan bunga bank sudah 15, sudah 35. Biaya operasional, lampu, telepon, semua Pak. Belum lagi antar barang. Jadi kalau saya mendapatkan keuntungan 50 juta Pak,
habis jalan-jalan aja Pak buat makan. Padahal modal yang saya pakai di bank 1 miliar. Jadi terlihat orang dari luar, pengusaha kaya. Gimana Pak saya nggak dibilangin pengusaha kaya? Saat itu saya bangun rumah 3 lantai, ruko di bawah 3 pintu. Tahun 2005 itu naik Terano Pak. Yang dipakai cuma anggota dewan, bupati, sekarang pengusaha. Nggak ada yang percaya kalau saya bukan orang sukses. Tapi di sebalik itu Pak, yang tahu sakitnya cuma saya. Mertua saya aja bilang Pak kalau ke pengantin itu, dibangga-banggain. Begitu udah ketemu di acara keluarga kan, mertua saya Pak, siapa yang paling besar diceritain? Saya tuh Pak, tuh menantu gitu sukses. Begini. Semangat Pak, jemput anak menantu yang kaya bilang. Dalam hatiku, aduh mertuaku kasihan utangku di bank aja 5. Nggak ketulungan Pak, mertua bangga Pak. Istri saya Pak lagi ke pengantin, orang Bugis ya. Orang Bugis kalau nggak pakai emas itu kayak bukan orang Bugis Pak. Jadi istri saya tuh pakai gelang. Saya bilang, aduh Bu, utang kita di bank ini kok tanganmu penuh emas. Nggak apa-apa Pak, daripada kita nggak dihargai orang. Jadi kalau pengantin itu bunyi-bunyi tuh Pak emasnya tuh. Saat itu Bapak Ibu, tahun kelima setelah keluar pinjaman saya 1M, sudah mulai Pak. Pokoknya dalam setiap hari ada saja masalah. Masalah kecil sudah mulai jadi besar. Keharmonisan keluarga itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Pertengkaran sampai di mana titik istri saya sudah mengatakan, Pak, saya sudah tidak kuat hidup dengan seperti ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Istri saya kan yang jadi bagian keuangan. Dia keuangannya, saya cuma orang lapangan yang mengontrol barang masuk dari kapal, mengontrol barang yang akan dikirim ke langganan-langganan kita. Itu yang saya tahu. Keuangan saya nggak pernah tahu. Saya cuma kerja. Istri yang mengatur. Jadi istri yang tahu besok mau ditransfer ini ke agen ini berapa banyak. Besok ini mau ditransfer ke bank ini berapa untuk cairkan giro kita. Istri yang tahu. Dan istri saya Pak, setiap hari kena teror Pak di telepon. Ditelepon dari agen, ditelepon dari bank. Bu, ini ceknya nih udah jatuh tempo nih Bu, ini ada yang clearing nih, dananya belum cukup nih. Stres Pak istri saya. Sampai suatu malam, beliau duduk, biasanya kalau saya makan Pak, dia istri yang baik. Dia mengerti tentang agama, dia selalu duduk temanin saya, kadang-kadang dia makan. Dan malam itu juga dia ada temanin saya. Tapi dia dari awal saya makan, dia diam terus. Saya bilang, kenapa istri saya biasanya ada sedikit omongan, walaupun sekata dua kata, ini diam. Begitu saya cuci tangan Pak, ambil tisu, dipegang tangan saya. Pak, saya sayang kamu Pak, saya sayang anak-anak. Tapi Pak, saya sudah tidak kuat dengan beban hidup seperti ini. Kalau boleh, Bapak pulangkan saya ke orang tua saya dulu. Bayangkan Pak, kalau seorang suami yang mencintai istrinya Pak, tiba-tiba istri ngomong, minta dipulangkan ke orang tuanya. Saat itu Bapak Ibu, seluruh makanan yang saya makan Pak, langsung saya tidak merasakan apa-apa Pak. Karena saya sangat cinta dengan istri saya Bapak Ibu. Makanya saya berjuang habis-habisan di Tiansi Pak. Saya rela dihina orang. Saya rela ditolak orang Pak. Bahkan orang mengatakan saya gila. Saya menerima semua. Karena saya tidak ingin kehilangan istri saya Pak. Saya laki-laki yang setia sekali dengan istri Bapak Ibu. Karena saya sangat mencintai keluarga saya. Saat itulah saya ngomong dengan istri saya. Bu, kasih saya waktu. Berpikir bagaimana menyelesaikan utang ini. Karena saya sudah tahu masalah dalam keluarga saya cuma satu Pak. Adalah utang. Yang lain tidak ada masalah Bapak Ibu. Kami baik-baik semua Pak. Kami fine-fine, anak-anak saya juga pada sekolah semua Bapak Ibu. Tapi masalah kami adalah tekanan ketika istri saya selalu diteror telepon dari bank, dari agen. Karena ketika jatuh tempo semua pembayaran dan kadang-kadang dananya tidak cukup Bapak Ibu semuanya. Saya cuma ngomong, Bu, kalau kau percaya saya, kamu masih percaya saya sebagai suamimu, berikan saya waktu 3 tahun. Kita akan selesaikan utang ini. Saya nggak tahu Pak, seminggu kemudian, mungkin nggak sampai seminggu, antara 5 atau 6 hari, ada orang yang dulu pernah memprospek saya, pernah mengenalkan saya produk Tiansi sekitar 2,5 tahun yang lalu. Bahkan saya hadir di satu home meeting. Jadi Bapak Ibu, saya mengenal Tiansi tahun 2004 di sebuah rumah langganan toko saya. Tapi saat itu Pak, saya negatifnya. Sebagai seorang pengusaha kan ketika kita melihat bisnis yang bicara kan kita lihat yang bicara dulu Pak.
Yang bicara baru selesai kuliah. Datang Pak, pakaian biasa Pak. Ngomongnya berbusa-busa, Pak, bisnis hebat, puluhan juta per bulan, tidak perlu kerja seumur hidup. Saya bilang, ini anak gila di depan ini. Saya sudah 13 tahun buka toko. Kalau saya tutup toko, mana ada uang. Ini kerja cuma 2-3 tahun, uang terus ada. Wah, pulang Bu. Saya bilang, pulang Bu. Begitu saya mau pulang Pak, yang punya rumah melihat ke saya. Wah, sebagai orang timur kan gak enak tuh. Saya hargai karena waktu itu saya menawarkan diri. Ada acara apa Pak Bu di rumah, kok beli minuman kaleng, ada biskut. Oh, ada acara. Undang dong kalau bisnis. Oh iya Pak, datang Miki. Datang saya Pak. Jadi saya menawarkan Pak untuk datang. Jadi kalau saya mau pulang nanti dia bilang, siapa suruh juga kau datang ke sini? Jadi saya duduk Pak, duduk perhatikan. Ini sih ceritanya apa? Dan saya lambat datang. Jadi pas saya datang itu buat bulat-bulat. Ketemu orang dapat uang. Ketemu orang dapat uang. Dapat orang dapat uang. Bayangkan Bu, dapat orang dapat uang. Saya bilang, wah ini bahaya nih. Saya tidak akan memikirkan Pak. Tapi persis sekitar 10 menit terakhir, dia cerita tentang kesaksian produk Pak. Bisa menyembuhkan orang stroke, bisa menyembuhkan orang tekanan darah tinggi, penyakit gula yang sudah mau diamputasi kakinya. Dan saat itu Pak, saya punya penyakit migrain yang sudah menahun. Dengan asam urat, saya bilang, wah ini mungkin ini. Kayaknya saya mau coba. Jadi begitu selesai meeting malam itu, saya maju ke depan. Dek, saya mau itu obat, ada nggak untuk migrain? Oh ada Pak. Bisa saya beli sekarang? Wih, dengan entengnya Pak dia jawab, minta maaf Pak, malam ini saya tidak jual obat. Ih gila ini anaknya. Gila Pak. Saya semangat mau beli obat dan tidak jual obat. Jadi apa maksudmu Dek? Dengan profesional Pak. Taunya dia leader Pak, bintang 7 waktu itu. Dia cuma bilang, mana alamatnya Pak? Maksudnya apa? Besok saya datang ke rumah aja. Saya nggak tahu kalau saya mau di follow up ceritanya nih. Baru saya tahu Pak setelah join di TNC, oh itu namanya follow up. Oh. Karena kalau saya beli obat malam itu sudah selesai berarti persoalan kan. Besok dia datang Pak jam 9 datang ke toko. Sampai di toko di dalam diantar sama karyawan saya. Duduk Pak, saya bilang, Dek silakan duduk. Masuk di kantor saya. Dia enggak duduk Pak. Kan kantor saya itu dengan cermin semua. Dia sambil dia berdiri Pak, dia amati dalam kantor, dari kantor dia amati toko saya dari luar. Dia bilang, Pak, ini kalau Pak Haji buat ini nanti bisnis, ini toko, dia tunjuk lagi tuh Pak toko saya. Ini toko, bisa tutup ini. Saya bilang, ini anak-anak, saya sudah stres mikirkan mau melunasi utang, datang Pak mau tutup toko. Saya bilang, Dek, saya kan cuma mau beli obat, kenapa kau datang ke sini mau tutup tokoku? Sudah. Mana obatnya? Dia angkat tasnya Pak. Keluar Pak, laptop Pak. Saya bilang kan obat, tenang Pak. Dia presentasi ulang saya. Dia putarkan video-videonya. Tapi karena udah negatif duluan Pak. Inilah saya menyesalnya Pak. Jadi kalau hari ini ada yang pertama kali hadir, tolong jangan blocking dulu Anda. Open mind dulu Pak. Karena saat itu saya menyesal. 2004 saya di prospek, saya negatif karena merasa alah bohong ini ndak mungkin, impossible, masa sih 2.200.000 bisa jadi kaya. Kenyataannya sekarang bisa naik BMW seri 5 Pak. Wah hebat Pak. Jadi saat itu Bapak Ibu saya abaikan. Selama 2,5 tahun saya di follow up, selalu punya alasan. Biasa kan? Saya tahu di sini juga banyak yang seperti itu, punya alasan dan sebagainya. Saya seperti itu Pak. Alasannya bermacam-macam. Sampai terakhir alasan saya, mertua saya baru meninggal. Padahal udah 1 tahun yang lalu udah meninggal Pak. Karena saya dipaksa untuk ngumpulin keluarga. Ngumpulin Pak Haji keluarga, nanti saya ngomong, aduh nggak sempat, kenapa? Keluarga saya lagi baru berduka, kenapa? Ada yang baru meninggal. Siapa? Mertua saya. Baru saja. Jadi dia nggak tanya kapan. Baru saja saya bilang. Baru tuh kelihatannya kayak baru kemarin 2 hari gitu. Akhirnya dia pamit pulang. Dan 2006 itu bulan 2, istri saya kan minta pulangkan ke orang tuanya. Tiba-tiba sudah lama saya lupakan ini anak. Tiba-tiba dia menelpon, halo, sok baik Pak. Anda pernah ditelepon seperti itu? Halo Pak Haji, apa kabar? Gimana anak-anak, gimana bisnis?
Dalam hatiku, bagus, masa saya bilang, deh setengah mati saya bayar utang ini. Nggak mungkin lah. Nah, saat itu Pak, dia cuma bilang, Pak Haji kan pengusaha sukses. Orang sanguin dipuji Pak, meledak. Pak Haji kan pengusaha sukses. Kenapa memang? Pak Haji, kita mau ke China jalan-jalan. Pak Haji kan belum pernah ke tembok China, lihat istana kaisar di sana. Masa Pak Haji hitung-hitungan pengusaha sukses? Ayo dong Pak Haji, masa jangan cari uang terus dong. Kita nanti berangkatnya bulan 5, tahun 2006 waktu itu. Berapa memang bayar tiketnya? Cuman 10 juta. Cuman 10 juta Pak. Oh ya, oke daftarkan. Karena orang sanguin dan kolerik Pak ditantang. Langsung saya bilang, daftarkan saya. Daftarkan saya Pak. Begitu sudah daftar Pak, baru saya berpikir, alamak utangku aja 15 juta. Lumayan bisa bantu bayar utang ini, tapi udahlah. Orang sanguin itu belakangan masalah. Dia nggak pernah berpikir masalah, yang penting hajar Pak. Maju, singkat cerita sampailah saya berangkat bulan 5 itu Pak. Dan begitu kagetnya begitu sampai di China. Yang membuat saya negatif dengan MLM ini, saya pikir itu kan network marketing, alah jualan obat. Berapa sih untungnya itu jual teh? Yang saya lihatnya cuma tehnya. Saya nggak pernah melihat itu rangkaian distribusinya. Saya nggak pernah melihat itu yang namanya kelipatannya. Yang saya lihat itu, saya kan buka toko. Saya saja punya barang-barang, itu ada ribuan jenis barang. Nggak kaya-kaya. Kamu saya tanya berapa produknya? Waktu itu baru sekitar 20 lebih Pak. Nah, 20 lebih bisa kaya. Kamu tiap saya jualan saya aja deh, ribuan ini jenis. Permen aja berapa macam permen. Saya bilang, Ajinomoto dari ukuran 50 gram sampai 2 kilo. Saya kasih tahu. Belum sabun mandi saya bilang, berapa merek, Lux, Lifebuoy, apa dan sebagainya, apa semua. Ini 23. Gak mungkin. Wah, keluar Pak koleriknya. Itu dulu saya negatifnya minta ampun. Tapi begitu sampai di China Bapak Ibu, saya seperti terhipnotis. Begitu melihat pintu gerbang yang besar itu, kalau kita ke China itu kan ada pintu gerbang itu masuk Pak tuh. Di Tianjin sana tuh dulu, masih yang kantor yang lama Pak. Kantor yang lama aja saya bingung Pak. Gila ini perusahaan. Kita dilihatkan itu pembuatan produknya, yang jaga cuma 2 orang dengan gedung besar begini. Produknya lewat-lewat, bilang gila. Terus malamnya penerimaan reward orang. Dan waktu itu di Indonesia itu belum orang tahu kalau siapa yang terima reward. Nanti di China. Cuma dikasih tahu oleh kantor, berangkat aja, harus berangkat. Mana tahu namamu nanti disebut, kalau kau tidak disebut itu nanti dipindahin. Jadi leader itu dulu tahu, gitu dulu Pak. Nah, tahun 2006 itu, orang yang mengajak saya ke China, yang pernah saya ketemu sekitar 2,5 tahun yang lalu, yang saya hina-hina itu, namanya muncul salah satu sebagai kandidat penerima mobil tahun 2006 Bapak Ibu. Dulu masih ada kandidat Pak, dan itu terakhir. Karena waktu itu banyak sudah kandidat tidak terima. Saat itu Bapak Ibu, beliau turun dari panggung Pak. Yang tadinya saya panggil dek, tiba-tiba saya panggil bapak dia. Saya bilang, selamat Pak, selamat Pak. Karena kebetulan dia bawa orang, tidak ada downline-nya, cuma saya downline-nya Pak. Untung saya pergi sama istri saya, Ibu Haji. Dan saat itu Pak, saya langsung peluk dia Pak. Bapak hebat. Bantu saya sukses. Langsung dia Pak dengan pelukannya erat Pak. Terus dia ngomong, Pak Haji pasti bisa. Waktu itu Bapak Ibu, saya cuma kepikiran, kalau saya join di bisnis ini, saya dapat mobil. Saya tidak ambil mobilnya. Saya ambil uangnya, saya bayar utang saya. Nah, begitu pulang dari China, itu keadaan sudah berubah Pak. Saya sudah positif dengan usaha ini. Jadi pentingnya itu adalah mengubah mindset. Dan ketika Bapak Ibu Anda datang ke pertemuan seperti hari ini, Anda melihat kisah nyata orang-orang yang hidupnya berubah dari bisnis ini. Makanya Anda beruntung sekali dan Anda melihat bukti hari ini bahwa begitu banyak orang yang hidupnya berubah dari usaha ini Bapak Ibu. Dan saat itu saya langsung fight. Saya langsung turun ke lapangan dan belum tahu presentasi seperti apa itu presentasi. Karena saya belum pernah lihat orang namanya OP Pak. Yang saya lakukan adalah begitu ketemu orang, ini ada bisnis bagus. Pokoknya bisnis apa? Pokoknya bagus. Apa bisnisnya? Sini, ini ada obat, ini kau minum dulu, kau beli kau minum, nanti kau ceritakan. Terus bagaimana bisnisnya?
Pokoknya cerita saja, kasih jual-jual aja Pak. Jadi saya cuma gitu-gitu Pak. Kan belum tahu, belum pernah saya datang ke OP Pak. Cuma semangat pulang dari China. Akhirnya Bapak Ibu, itu orang ketakutan. Bukannya join Pak, ketakutan. Mereka pikir, Pak Haji kan itu sarjana pertanian. Kok sekarang jual obat ya? Saya bilang, ini bukan profesi Pak, ini bisnis. Saya bukan profesi penjual obat, tapi ini bisnis. Akhirnya Pak, nggak ada yang gabung. Saya hubungin keluarga juga nggak ada yang gabung. Keluarga ngomong gini aja dah, kalau bisnisnya memang bagus, kamu kerjakan duluan. Kalau kamu sukses, baru kami ikut. Bener Pak, sekarang ikut bener di belakang sekarang. Keluarga saya, awal-awal saya bangun usaha ini, nggak ada yang percaya kalau Tiansi itu benar Pak. Nggak ada yang percaya kalau Tiansi itu bisa mengubah kehidupan orang, nggak ada. Karena rata-rata dari keluarga istri saya itu adalah mayoritas adalah pengusaha. Jadi mereka itu merasa bisnisnya paling bagus. Dan saya beruntung, tetap tabah. Banyak proses yang saya alami. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya nggak mau cerita proses saya di Indonesia. Bagi saya di Indonesia cuma satu Pak, cuma ditolak doang Pak. Ya kalau saya di Malaysia Pak, nyawa taruhannya. Saya mau cerita sedikit yang ekstrim Pak, Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau Anda di Indonesia Pak, kita cuma presentasi, cuma ditolak. Cuma ditolak. Tapi kalau kita di Malaysia Pak, salah sedikit ditangkap polisi Pak. Begitu saya membangun bisnis ini di Malaysia dan saya tidak pernah jerah. Ditahan sama polisi, 2 kali ditangkap. Kemudian juga produk dari Tiansi itu yang saya kirim dari Indonesia. Saya rasa ada sebagian leader di Indonesia sudah pernah mengalami produknya dikirim. Karena sekarang lagi zamannya ini ditahan di Malaysia dengan pihak custom atau pihak bea cukai Pak. Saya punya barang waktu itu Bapak Ibu. Saya kirim sekitar 20 juta lewat laut. Ditahan di laut oleh pihak custom atau bea cukai. Kalau saya tidak bayar, orang yang membawa ini Pak dipenjarakan. Dan dia hanya seorang kayak tukang speedboat yang hanya dapat bayaran dari saya 150.000, membawa tas ini Pak, tas pakaian, isinya produk semua di dalam. Satu lapis hanya pakaian di atas untuk mengelabui petugas. Ketahuan Bapak Ibu. Diambil barangnya, siapa yang punya, ditelepon saya Pak, suruh datang ke bagian custom. Produk diambil, saya bayar dendanya sama harga produknya Pak. Coba bayangkan. Produknya diambil oleh pihak custom, pihak cukai, dan saya bayar cukai, bayar dendanya lagi Pak. Jadi 2 kali lipat. Pun saya tidak pernah menyerah. Saya tetap maju. Nih Bapak Ibu, seorang pengusaha punya supermarket, karyawan ada sekitar 20 orang, tiba-tiba jalanin Tiansi Pak, dengan setiap hari seperti ini. Bawa tas 3 yang warna pink isinya produk, yang hitam laptop, yang depan itu tempat proyektor Pak. Pokoknya saya jalan setiap hari Pak, di rumah di mana Pak, cerita Bapak Ibu. Sudah punya toko gede Pak, punya karyawan 20 orang lebih. Setiap hari dipanggil bos sama karyawan, bos, tiba-tiba dari rumah ke rumah, dari pulau ke pulau, bawa tas warna pink lagi Bapak Ibu. Enggak perlu cerita Pak, kalau Anda sudah melihat, Anda sudah bisa membayangkan bagaimana. Kalau tadinya saya baru selesai sarjana, no problem lah. Atau saya masih tamatan SMA, lagi sibuk cari kerja, nggak ada kerjaan, ini ada bagus, nggak masalah Pak. Tapi bayangkan, umur saya saat itu 38 tahun, punya anak umurnya sudah 13 tahun. Sudah besar Pak, dan sudah dihargai orang. Karena kebetulan saya juga adalah ketua KNPI di Kabupaten Nunukan Bapak Ibu. Ketua KNPI Pak. Kalau ketua KNPI Pak, yang namanya Kapolres, Bupati, Pemda, semua kenal Pak. Tiba-tiba jalanin bisnis yang kayak gini Pak, yang sebagian orang memandang sebelah mata. Dia bilang, nggak gila kayak itu sudah jago sih. Masa ketua KNPI jual obat sekarang? Tapi Pak, saya rela melakukan semua ini karena saya punya impian cuma satu Pak. Saya harus lunasi utang saya karena saya tidak ingin kehilangan istri. Saya belum terpikir saat itu memiliki namanya mobil mewah Pak. Saya belum terpikir. Yang saya pikirkan bagaimana melunasi utang yang 1 miliar. Dan setiap hari saya melakukan seperti ini Pak. Dari pulau, melewati sungai-sungai yang dibawanya itu bukan ikan Pak, tapi buaya Bapak Ibu. Nyawa
kita sudah nggak kepikiran lagi Pak. Nggak ada rasa takut. Yang kami tahu adalah bagaimana kita bisa sampai di tempat itu dan kita melakukan aktivitas kita. Bisa kita ketemu orang, kita presentasi orang, kita ajak join orang di bisnis ini. Cuman itu Pak. Dan kami lakukan setiap hari dan saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu Bapak Ibu, celana saya sudah mulai molor semua Pak. Turun badan Pak, muka sudah lari masuk Pak. Orang sudah mulai semakin heran melihat saya. Mulai orang bilang, kamu lihat nanti ada orang gila ini nanti di Sungai Nyamuk. Tempat saya di Sungai Nyamuk itu Pak Desa, gila gara-gara Tiansi. Ya. Itu nanti Haji Agus itu gila itu gara-gara Tiansi itu. Orang sudah melihat muka saya Pak, sudah jauh Pak. Betul-betul toko supermarket ini masih tetap jalan. Istri saya yang handle, karena ini kan ada bunga bank yang harus dibayar setiap bulan 15 juta. Dan saya bukan dalam keadaan kondisi bangkrut. Saya memulai Tiansi Bapak Ibu, saya nggak kondisi bangkrut. Cuman utang tidak akan pernah bisa terbayar. Bedakan antara bangkrut, failit, ya. Saya nggak bangkrut Pak. Cuma saya berpikir, ini istri sudah minta pulang ke orang tuanya. Dan saya harus selesaikan itu. Akhirnya saya ngomong, ibu yang ngurusin toko, saya akan fokus jalankan Tiansi. Istri saya ngomong, Pak, kemanapun Bapak pergi, saya akan ridho. Saya tahu Bapak hanya ingin membahagiakan saya dan anak-anak. Saya akan mengirim doa kamu Pak. Kau pergi berjuang. Dan itu yang saya pegang Bapak Ibu. Itu yang saya pegang. Saya pergi berjuang. Saya melakukan perjalanan saya di Tiansi. Saya betul-betul hidup saya berubah. Yang tadinya biasanya habis sembahyang subuh saya tidur bangunnya jam 9, jam 8 Bapak Ibu. Tiba-tiba berubah Bapak Ibu. Tiba-tiba semuanya berubah. Saya harus membuat agenda kerja saya. Besok saya harusnya home meeting di mana. Besoknya saya harus buat pertemuan di mana. Besok siapa harus saya ketemu, siapa harus saya follow up. Itu tiba-tiba semua berubah Pak. Yang tadinya saya cuma bangun pagi sudah disiapin sarapan Bapak Ibu. Tiba-tiba saya harus tidur di hotel penginapan yang harganya Bapak Ibu yang minta maaf. Saya bukan tidak ada uang Pak. Tapi saya ingin merasakan bahwa saya sedang berjuang Bapak Ibu. Saya, semenjak saya berjuang di Tiansi Bapak Ibu, saya nggak pernah tidur menumpang di rumah downline. Karena kondisi Malaysia dengan di Indonesia berbeda Pak. Akhirnya saya setiap waktu, kalau 15 hari saya di Malaysia, 15 hari di hotel Pak. Akhirnya saya cari betul-betul yang penginapan yang termurah Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak kecoak Pak. Kadang-kadang spraynya nggak diganti Pak. Sudah dipakai mungkin 2-3 tamu yang tidur, saya masuk ya, begitu lagi Bapak Ibu. Saya betul-betul merasakan berjuang Pak. Karena saya tahu saya butuh biaya untuk mengubah hidup keluarga saya. Saya butuh uang untuk mengubah keluarga saya Pak. Jadi pada saat saya sudah bangun di Malaysia itu Bapak Ibu, saya masuk tidak ada orang yang saya kenal. Saya masuk ke Malaysia tidak ada daftar nama. Saya cuma baru mulai melakukan namanya prospecting. Saya ikut naik bus. Saya kasih tahu yang supir bus, Pak, tolong saya diturunkan di pusat kota Lahad Datu. Yang di pusat kotanya Pak. Kalau boleh Bapak carikan saya hotel yang termurah di sana. Supir mobil ini ngantar saya ke salah satu hotel di Lahad Datu. Saya check in. Selesai itu, saya sore-sore jam 5 saya mulai turun dari hotel. Saya jalan-jalan Pak mencari orang. Siapa, gimana kan? Nggak ada prospek Pak. Saya duduk memperhatikan sambil mendengar orang-orang yang nanti akan ngomong bahasa Indonesia ini. Karena kalau orang Malaysia susah Pak, dia pasti protek, siapa kamu? Akhirnya saya dengar ada orang Indonesia lagi mau beli sayap ayam kalau terkenal di sana. Dengar logatnya itu kayak orang Indonesia Bugis Pak. Wah, saya langsung datangi dia. Saya bilang, Pak, dari Indonesia ya? Wih, dia mau langsung pergi. Pak, saya bukan petugas, saya bukan polisi. Saya orang Indonesia baru sampai. Kebetulan datang ke sini saya nggak ada teman. Oh gitu Pak, iya. Jadi saya mulai tanya-tanya dan langsung Pak, saya cuma bilang gini, Pak, saya ada informasi bagus. Apa Pak informasinya? Saya lagi sedang dari Indonesia. Ini saya lagi bawa ada satu peluang usaha. Apa itu Pak? Begini saja saya bilang. Kamu kan mau makan ini, belikan keluargamu, anakmu, istrimu. Coba nanti malam kau datang ke hotel saya kasih alamat. Tapi tolong kamu jangan datang sendiri karena kamu kan merasa curiga kalau sendiri. Kau bawa temanmu sebanyak-banyaknya. Saya kan sendiri. Jadi artinya kalau kamu curiga kan nggak mungkin. Kau bawa temanmu. Oh gitu Pak. Oh iya. Bener Pak. Malam jam 8 dia datang 5 orang.
Saya hidupkan proyektor karena dia berpencar-pencar duduknya, ada di sana, melihat ke dinding. Malam itu saya prospek dan dia cerita ada satu temannya muntah darah dan dia sudah disuruh pulang ke Indonesia, tidak boleh lagi bekerja di Malaysia. Dan saat itu saya bilang, udah, ini ada produk bagus, Cordyceps. Waktu itu namanya Mungkor sekarang, dulu Cordyceps Bapak Ibu. Saya berikan dia, begitu 3 hari Pak, saya kembali ke Indonesia. Besoknya Pak, tiba-tiba ada telepon dari Malaysia. Wes, ketakutan saya Pak. Halo, Pak Haji Agus kan nih? Ya, kenapa? Aduh, Pak Haji. Wah, aku bilang mati mungkin orang sudah ini. Aduh, Pak. Pak, saya bilang ini habis saya. Kalau ini orang yang muntah darah mati Pak. Aduh, sudah tamat riwayat saya Pak. Dia cuma bilang, Pak Haji, kenapa Dek? Kenapa? Baik, luar biasa. Itu produk teman saya minum Pak Haji. Wes, alhamdulillah Pak Haji. Darahnya sudah berhenti keluar kalau dia batuk. Gila Pak. Sudah tidak ada keluar walaupun dia batuk lagi Pak Haji, sudah nggak keluar darah. Weh, di situ Bapak Ibu saya merasa Tuhan sudah mulai memberikan satu tanda untuk saya dapatkan satu testimoni. Sudah mulai saya punya kekuatan. Dan saat itu saya mengatakan, oke, baguslah, teruskan aja, suruh minum. Terus dia tanya, kapan Pak Haji mau masuk? Kenapa? Banyak sekali orang mau berobat di sini Pak Haji. Saya bilang, saya sudah jadi kayak dokter ini. Saya bilang, udah minggu depan saya akan masuk. Sudah kumpulin teman-teman. Wah, minggu depannya Pak, saya masuk. Saya sudah bawa aku live lagi Pak. Wah, kayaknya ini harus ditingkatkan profesi nih Pak. Kalau dulu kan cuma main lihat muka, sekarang nggak boleh nih kayaknya nih. Kan lebih banyak yang mau dia bawa. Saya bawa produk dari Indonesia Pak. Wah, saya simpan dulu Bapak Ibu. Karena dulu Malaysia, TNC Malaysia tidak menerima saya Bapak Ibu. Kebetulan ada Miss Piron di sini. Nah, tapi beliau kan dulu bukan bertugas di Malaysia saat itu Pak. TNC Malaysia itu tidak mau menerima leader dari Indonesia, termasuk saya Pak. Jadi dihalangin, dia katakan tidak ada starter kit, produknya tidak ada Pak. Tapi saat itu dia tidak membuat saya untuk mau menyerah. Justru saya mencari akal, bagaimana saya mengirim produk, bagaimana saya mengirim starter kit. Jadi starter kit Bapak Ibu, saya seludupkan. Karena saya memang pedagang perbatasan, sudah terbiasa dengan bisnis seludup Pak. Saya bilang ini pekerjaan saya lagi nih Pak. Jadi barang ini saya seludupkan Pak. Saya seludupkan pakai perahu-perahu berangkat tengah malam. Saya kasih uang 200.000. Ya kan cuma 15 menit Pak menyeberang. Malam Pak, lolos starter kitnya Bapak Ibu, produknya. Ketahuan, lama-lama kan ketahuan. Curiga itu petugas, ini kok cover ini bolak-balik ini terus ya. Suatu saat Pak minta petugas itu buka-buka. Orang perahu bilang, bang, orangnya sudah ada, minta pakaiannya. Buka, dikasih naik Pak di kapal. Ketahuan Pak produk. Itulah pertama kali saya Pak dipanggil ke Bea Cukai Bapak Ibu. Lutut saya gemetar Pak, saya bilang, kenapa saya begini Allah. Akhirnya lobby, ya bayar, produk dia ambil, bayar denda, orang yang membawa juga lepas. Yang membawa Pak, bagaimana? Kau kapok kah? Enggak juga lah Pak Haji. Yang penting Pak Haji mau tetap bayar, saya bawa. Saya bilang, kacau juga nih. Itu proses saya Bapak Ibu. Akhirnya berjalan Bapak Ibu. Mulailah bisnis saya berkembang. Orang-orang yang periksa ini tadi, yang teman-temannya muntah darah ini, dia sudah mulai join. Di sanalah saya baru mulai menemukan Ibu Ida Jamali dengan suaminya Pak. Jadi orang yang pertama kali saya joinkan di Malaysia bukan Ibu Ida dengan Pak Iwan. Dan saya rasa di antara kita terkadang bisnis ini seperti itu. Ketika kita masuk suatu daerah, orang yang pertama kali kita kenal di sana, dia hanya seperti pembuka pintu. Betul? Tapi di sanalah kita bisa menemukan diamond-diamond kita Bapak Ibu. Jadi ketika saya mulai mengembangkan di Malaysia di Lahad Datu itu, wah mulai ada muncul, saya lihat, ini ada orang, saya dibawa ke rumahnya Pak. Dia bilang, Pak bisa nggak meeting nanti di rumah teman saya? Dibawa saya ke rumahnya Ibu Ida Jamali Pak. Ada seorang wanita duduk Pak pakai daster. Aduh kasihan bajunya itu kayak udah kayaknya 7 tahun kayaknya dasternya itu Pak. Warnanya sudah berubah Pak. Duduk dengan melongo. Waktu saya bawakan presentasi, saya tembak proyektor ke dindingnya itu Pak, papannya kan kayu-kayu yang bekas tuh Pak. Banyak lubang-lubangnya.
Jadi huruf-huruf dan gambar-gambar itu terputus-putus, Pak. Pokoknya Pak, saya cuma menghafal aja, Pak. Pokoknya yang penting, Pak, suaranya, yang penting suaranya. Ini wanita, ini ada satu wanita, Pak, sambil dia pangku itu anaknya dengan serius. Saya bilang, kata upline saya, bisnis ini kita bisa tahu siapa diamondnya, lihat matanya berkaca-kaca, bilang. Saya bilang, ini bukan lagi berkaca-kaca ini kayaknya nih. Wah, jadi begitu selesai presentasi, saya langsung duduk di depannya itu ibu. Bu, gimana tadi bisnisnya? Bagus, Pak. Paham kah ibu? Tidak, Pak. Pas. Saya bilang, kenapa? Saya buta huruf, Pak. Saya setengah jam bicara, Pak. Ternyata yang mendengar ini buta huruf, Pak. Dia cuma lihat video-videonya saja. Pak, jadi tidak ada kamu paham, tidak ada. Begini saja, Dek. Ini bisnis bagus. Kau sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah ada 20 tahun, Pak. Belum pernah pulang kampung. Mati sudah mamaku, Pak, saya tidak lihat. Tidak ada uangku, saya bisa pulang kampung, Pak. Kau mau sukses kah? Mau, Pak, saya. Kamu join di bisnis ini. Pak, saya ini tidak ada sekolah, Pak. Sekolah tidak penting. Justru di sinilah kamu bisa sukses. Saya kasih tahu dia, Pak. Terus saya bilang, diisi formulirnya, apa kebetulan join, bayar. Tidak ada uangnya, Pak. Berapa, Pak, saya bayar? Waktu itu masih 85.000, Pak. Belum ada dulu TMIS. Masih 85.000. Udah bayar. Gak ada, Pak. Pinjam. Dia pinjam sama majikannya, Pak. Akhirnya dia dapatkan uang 100.000, dia bayar saya kembalikan 15.000, Bapak Ibu. Wah, saya sudah merasa, wah, ada join satu ibu rumah tangga. Saya tidak menyangka, Bapak Ibu, kalau beliau merupakan salah satu leader terbaik saya dari Sabah, seorang buta huruf, Bapak Ibu, hari ini. Makanya jangan pernah melihat orang dari latar belakangnya, jangan pernah melihat orang dari penampilannya, Pak. Karena bisnis ini terbukti mengubah orang bukan dari latar belakang seseorang, tapi orang itu punya impian, ada kemauan, ada tekad. Saya yakin, Bapak Ibu, siapapun Anda hari ini bisa berhasil di bisnis TNC, Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan, ya. Pada saat saya sudah mulai bintang 7, bisnis saya sudah berkembang, ya kadang-kadang istri saya, anak saya yang perempuan sudah boleh diharap menjaga toko. Kadang-kadang kalau hari Sabtu, saya sudah pergi sama istri. Ya, tinggalkan toko karena anak saya sudah pulang sekolah jam 12.45, dia sudah bisa jaga tokonya. Jadi saya sudah pergi sama istri ke pulau-pulau yang lain, Pak, seperti ini. Saat itu saya sudah bintang 7 ini, Bapak Ibu. Aduh, luar biasa, Pak. Luar biasa, saya berjuang. Seperti ini, Pak, tidak ada atapnya itu perahu. Jadi kalau hujan, ya apa boleh buat, Pak, basah-basah kita. Bayangkan, panas, sudah pasti. Sudah pasti, Pak. Tapi inilah perahu transportasi yang ada di perbatasan. Cuman yang begini, Pak. Tapi kami merasakan bahwa hidup kami bukan dari seberapa besar prosesnya, tapi seberapa besar tekad kami untuk berhasil. Itu yang saya rasakan, Pak. Saya terus melewati proses ini sampai akhirnya, Bapak Ibu, ya, grup saya di Sabah bukan hanya di Lahad Dato, sudah mulai ada OP-nya. Pertemuan-pertemuan saya sudah mulai bangun di rumah makan dulu, di restoran-restoran saya sewa. Ya, seperti itu. Waktu itu di Malaysia belum bisa beli tiket, Pak. Di Malaysia itu paling anti yang namanya pertemuan, mesti ada makan, mesti ada minum. Dan saat itu saya nggak mau, saya harus bagaimana mengikuti sistem yang ada di Indonesia. Oh, ada leader dari MLM lain, Pak, ngomong, Pak, kalau Bapak mau mengundang orang datang ke sini, nggak ada makan dan nggak ada minum, nggak ada orang yang datang. Oh gitu ya? Iya, coba aja bilangin. Oh, saya benar, Pak, saya fotokopi undangan, belum menyebar tiket, saya fotokopi undangan, saya simpan, dilengketkan di cermin mobilnya orang. 150 undangan yang saya sebar, Pak, saya berharap itu jam 1 siang ada yang datang. Betul ada yang datang, Pak, 3 orang. 150 tiket. Tapi yang datang ini cuma melihat kiri kanan, tidak ada meja, tidak ada tempat minuman, tidak ada tempat makanan. Baru 5 menit, Pak, sudah keluar, dia pulang. Dan saat itu saya tidak jadi presentasi, karena tidak ada saya bisa prospek. Coba bayangkan, Pak, sudah pernah mengalami seperti itu? Dan saya sudah bayar ini hotelnya, Pak. Untungnya waktu itu masih harga 250.000. Saya sudah bayar karena saya hanya ambil satu ruangan yang bisa memuat sekitar 20 orang. Saya sudah bayar dan orangnya pulang, Pak. Saya tidak menyerah, Pak, sampai di situ. Karena saya watak seorang pedagang. Saya watak seorang pengusaha. Pengusaha itu, Pak, tahu. Mungkin di awalnya kita terkadang rugi, Pak.
Tapi kita tahu bahwa untuk ending jangka panjang kita pasti untung Bapak Ibu. Itu. Saya pedagangnya Pak. Nah apalagi di network marketing dikatakan dalam buku itu Bapak Ibu ini bisnis bangun aset. Anda investasikan sedikit uang Anda, tapi nanti akan mendapatkan passive income. Saat itu saya tidak pernah takut untuk berkorban. Saya lakukan terus dan akhirnya pertemuan saya mulai ramai. Saya bawa ke Indonesia bintang 4 saya, bintang 5. Pada saat ini pulang dari Indonesia dia melihat pertemuan, gila ya pertemuan luar biasa ternyata begitu. Ya, iya, bagus kan, ramai kan? Iya. Dan itu kamu lihat orang beli tiket. Bisa nggak kita di Malaysia buat begini? Oh bisa lah Pak Haji. Karena saya bilang ini harus kita bangun sistem. Sistem itu adalah satu pertemuan yang terus menerus yang berlanjut, yang konsisten. Walaupun nanti saya sudah tidak ada, kalian sudah bisa ngomong, berarti pertemuan bisa jalan. Berarti bisnismu bisa berkembang. Nah ini kita harus bangun di Malaysia. Nah caranya, ya kita harus jual tiket. Nah bisa nggak kamu jual tiket? Wah pulang dia Pak, bisa Pak Haji. Sekarang begini dulu, jangan pikirkan orang beli tiket, kamu dulu ambil jatah. Saya jatahin Pak, 1 bintang 4, nih ambil 10 lembar. Langsung Pak, kok langsung? Iya kan, kau kan mau beli tiket kan? Ya, oke. Nah, akhirnya Pak, mereka punya kewajiban. Tetap aja saya nombok dulu Pak. Karena kenapa ya, tidak akan cukup. Pak kita punya tiket yang terjual kadang-kadang cuma 30 lembar, sekitar 6.000 kalau sekarang. 6.000 rupiah. Baru kalau 30 ya 180.000. Saya kadang-kadang masih nombok 100.000, ya seperti itu 200.000. Wah di sini Pak, tetap OP-nya berjalan. Yang jelas sistemnya saya sudah mulai bangun. Setiap OP lagi saya sudah mulai galakkan yang namanya lelang tiket atau lelang tiket. Saya buat mereka terdesak Pak di panggung. Ketika saya ngomong dan Anda melihat hari ini siapa mau sukses, angkat tangan apa? Wah, apa? Kuncinya gampang, nggak perlu Anda pintar. Anda tidak bisa ngomong, Anda tidak punya sekolah, Anda tetap bisa sukses. Yang penting apa? Cuman datang ke sini, datang pertemuan, bawa orang. Tapi untuk membawa orang ke pertemuan, mesti pakai tiket. Nah sekarang siapa mau sukses? Maju ke depan ambil tiket Pak, diserbu Pak ke depan. Mereka terbuka tentang tiket. Akhirnya pertemuan saya berkembang di mana-mana. Dari tadinya satu kota di Lahad Datuk, mulai berkembang sampai Tawau, Sempurna. Dan hari ini Bapak Ibu di Malaysia, saya punya pertemuan ada 21 titik pertemuan Bapak Ibu. OP reguler, dari 21 titik ini ada 2 pisan seminar. Tawau dengan Kota Kinabalu. Dan di Indonesia, di Tarakan juga saya punya pisan seminar Bapak Ibu. Saya punya 3 pertemuan PS di grup saya Bapak Ibu. Ini yang saya bangun sampai hari ini. Dan akhirnya Bapak Ibu saat itu perjalanan saya sudah semakin terlihat jelas. 2008 saya naik bintang 8. Keren Pak. Bonus sudah sesuai dengan parameter bisnis Pak, 40-an juta Pak. Dan pada saat itu Pak saya sudah mulai menabung. Saya sudah ngomong, yes sebentar lagi saya akan menyelesaikan utang saya di bank Pak. Dan begitu saya sudah yakin bahwa yes 2009, karena 2008 saya break bintang 8, waktu itu masih promo bintang 8 bisa dapat luxury. Saya bilang, tahun depan pengumuman 2009 nama saya akan masuk penerima mobil. Tapi Bapak Ibu, bulan Oktober tahun 2008 mulai mengalami masalah Pak. 2 bulan Pak, sak. Bulan ketiga, bulan 11 Pak, habis semua negatif Pak. Rontok dalam satu kaki gajah saya Pak, rontok semua, trak. Dan ditambah parah. Tarakan, yang grup besar saya, salah satu kaki besar saya di sana di Tarakan Bapak Ibu, yang sekarang ada penerima mobil dan kapal pesiar, itu terjadi sarah. Dan lama-kelamaan Pak, bisnis saya turun. Saya tinggal punya pasukan, bertahan tinggal 9 orang. Saya bintang 8, ada 2 bintang 7, dan ada beberapa 4 kalau tidak salah, bintang 6 saya. Tinggal itu yang bertahan Bapak Ibu. Omset dari 400 juta tahun 2008. 2009 turun Pak, tinggal 80 juta. Saya betul-betul terpuruk Pak. Saya sempat merenung sebentar tapi saya bangkit Pak. Saya mencari solusi. Makanya Bapak Ibu saya menuliskan di sini Pak. Ini adalah kesuksesan yang tertunda saya Pak 2009. Saya mencari siapa yang bisa menjembatani saya ketemu dengan salah satu leader besar di Indonesia. Karena saya lihat bahwa beliau ini memiliki grup yang begitu banyak sekali yang terima reward Pak. Dan saya percaya, seperti dalam buku mengatakan, dengan siapa Anda bergaul, kalau Anda ikut dengan orang sukses, Anda akan menjadi orang sukses. Saat itu Bapak Ibu, saya mendatangi rumahnya Pak Louis Tendean, ke Dago Pak di Bandung.
Saya bukan downline-nya beliau, Pak. Saya crossline-nya beliau. Saya cuma datang dengan Pak Louis, Pak. Bapak saya lihat sudah datang ke Pakistan dengan support system Unicor waktu itu. Saya kagum, Pak, saya bangga. Saya orang Indonesia, Pak. Saya orang Indonesia, Pak Louis. Saya mau sukses di bisnis ini. Kalau Pak Louis betul-betul mau mengubah banyak orang, rubah hidup saya, Pak. Terima saya untuk belajar dan sekolah di Unicor, Pak Louis. Itu yang saya ngomong, Pak. Sampai saya ngomong, Pak Louis, saya lebih tua dari Bapak. Tapi kalau saya harus sukses, kalau saya harus dipukul baru sukses, Pak. Saya mau dipukul, Pak. Karena saya tidak mau berantakan keluarga saya. Saya punya utang yang banyak, Pak Louis. Saya datang ke sini cuma karena saya sudah nggak bisa lagi ngomong, Pak. Dan saya punya harapan cuma di TNC, Pak. Dan saya yakin bahwa kalau saya ikut dengan Pak Louis, saya ikut belajar dengan teman-teman yang ada di Unicor, saya pasti bisa berhasil, Pak. Itu yang saya yakini, Pak. Saat itu Bapak Ibu, saya datang ke rumah beliau. Saya cerita dari jam 9 malam Bapak Ibu sampai jam 2 subuh. Diceritakan saya semua apa itu PBO, peta aset Unicor waktu itu Bapak Ibu, sekarang PBO Bapak Ibu. Beliau menceritakan saya dan saya mengatakan, Pak, saya siap menjalani. Karena sebelum saya sebenarnya datang ke rumah Pak Louis, sejak saya sudah join di TNC, saya sudah mendengarkan netpinya Bapak, saya sudah dengarkan langganan kasetnya dengan Unicor, Pak. Dan hari ini Bapak sudah menerima saya di rumah Pak Louis. Saya akan komitmen, Pak, saya akan membuktikan bahwa mungkin walaupun bukan saya downline-nya Pak Louis, tapi saya akan membuktikan bahwa saya salah satu leader besar yang akan lahir di Indonesia. Saya ngomong, Pak, waktu itu, Pak, kalau rumahnya beliau. Saya bangga, Pak. Beliau orang yang berhati baik, menerima saya di rumahnya, moto saya, dan saya dikasih pin Unicor waktu itu, Bapak Ibu. Beliau mengatakan dengan saya sambil dia tersenyum, saya melihat Pak Haji itu punya cahaya. Saya yakin kamu akan bisa menjadi salah satu leader besar yang ada di TNC. Amin, saya bilang, Pak. Dan hari ini, makanya saya ngomong Bapak Ibu, bukan hanya sekedar perusahaan yang menentukan kita sukses. Bukan hanya sekedar produknya bisa membuat kita sukses. Tapi yang paling penting adalah komunitasnya, support sistemnya. Dan kita hari ini beruntung Bapak Ibu, bahwa hari ini lahir dan hanya ada satu support system di TNC Bapak Ibu, adalah One Vision. Kalau kita ikut One Vision Bapak Ibu, kita pun bisa menjadi orang-orang sukses berikutnya. Dan saya sudah membuktikan mengikuti PBO-nya Bapak Ibu, tahun 2010 saya berangkat DHO pertama, Pak, naik Star Cruise, Singapura, Penang dengan Thailand, Phuket. Dan 2010 lah itu Bapak Ibu, akhirnya Tuhan ternyata ingin membuat hidup saya indah Bapak Ibu. 2010 Pak, saya mengejar ketinggalan saya 8 bulan Pak, kerja keras di grup saya. 8 bulan baru mulai omset saya stabil Bapak Ibu. Dan pada saat Juni, tutup buku Juni 2009, saya ingat sekali, persis bulan 9 Juli, nama saya diumumkan salah satu penerima luxury car waktu itu di Bandung Bapak Ibu. Wah Pak, yang teman-teman yang menghina saya, yang mau gigit ban mobil, kan dulu ada teman saya Pak mau gigit ban mobil Pak, waktu saya prospek, teman pengusaha, lah cerita kalau ada mobilnya nanti saya gigit bannya Pak. Ada Pak. Akhirnya ternyata Tuhan mau mengubah hidup saya Pak. Kalau hari ini mungkin Anda yang sudah berjuang mengejar target Anda tidak Anda capai Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan punya rencana yang lebih indah. Saya punya pengalaman 2009 harusnya terima mobil Pak, tertunda ke 2010. Ternyata Tuhan mau memberikan yang lebih indah. Karena 2011 dapat yacht, 2012 dapat plane, dan 2013 dapat villa Bapak Ibu. Luar biasa Pak. Ketika bisnis kita lagi jatuh, ketika bisnis kita lagi turun Bapak Ibu, nggak usah panik Pak. Terima aja Bapak Ibu. Yang penting Anda terus jalan Pak. Akhirnya ya, ini merupakan satu yang indah dalam hidup saya. Dan ketika saya sudah menerima reward saya Bapak Ibu, saya mengatakan saya sudah pensiun ya. Dan apa tugas saya Bapak Ibu? Mengantarkan satu persatu grup saya. Dan saya melihat bahwa banyak sekali orang yang saya harus mengubah Pak hidupnya. Ya salah satunya ini pengembala sapi Pak. Sini ada pengembala sapi? Nggak ada kan? Bayangkan Pak, saya punya downline ini di Malaysia. Dari kecil umur sekitar belasan tahun itu sudah mengembala sapi Pak. Karena orang tuanya orang susah Pak. Mengembala sapi, jarang pakai baju. Makanya Bapak Ibu, kulitnya sapi dengan kulitnya dia sama Pak.
Tapi Bapak Ibu, beliau bintang 7-nya saja, waktu masih bintang 7 setahun yang lalu, dia punya bonus Pak 40 juta lebih. Luar biasa Pak. Basri bin Ali, terdaftar distributor Indonesia Pak. Tapi dia menetap di Lahad Datu. Pengembala sapi Pak. Dan dia bukan Pak jualan Pak. Seperti biasa. Dia PPP-nya Bapak Ibu, tutup poinnya cuma 1.000, hanya CP saja Pak. Tapi bonusnya Pak 48 Pak. Gila Pak. Pengembala sapi Pak, buta huruf Bapak Ibu. Dan ini Anda tahu Pak, downline-nya Ibu Ida Jamali. Upline buta huruf, bronze lion. Downline bintang 8, pengembala sapi buta huruf. Luar biasa Pak. Kalau Anda boleh mengatakan, kebetulan itu Ibu Ida Jamali, kebetulan. Kan kadang-kadang orang kita Indonesia suka pakai kata kebetulan. Sekarang suami istri Pak, dua-dua penerima kapal pesiar. Anda mau bilangin kebetulan Pak? Ya kan? Dan ada lagi Pak di bawahnya ini, downline-nya dia, beliau, ibu rumah tangga, buta huruf, Haji Hadra. Haji Hadra baru 2 bulan kemarin, impact di PS Makassar, waktu Pak Rizky Kanata jadi pembicara Pak. Ngomong di panggung Pak, semua orang ketawa. Buta huruf Pak. Dan dia sudah dibilang emak-emak karena umurnya sudah 50 tahun lebih Pak. Bintang 8 Bapak Ibu, Malaysia Pak. Banyak sekali Pak. Bagi saya inilah indahnya bisnis ini. Makanya Bapak Ibu, Anda beruntung semua. Anda hari ini diundang oleh orang yang mengundang Anda. Anda harusnya mengucapkan terima kasih karena kalau hidup Anda berubah karena orang-orang yang mengundang Anda hari ini. Berikan aplaus buat yang mengundang Anda Bapak Ibu. Di luar sana kalau hanya sekedar mencari uang bisa Pak. Tapi yang menarik di bisnis ini kita punya komunitas yang positif. Kalau kita bisa mensukseskan orang lain bukan hanya sekedar finansial, tapi mengantarkan orang Pak seperti ini. Bayangkan kalau satu orang yang kita insapkan Bapak Ibu, itu luar biasa, betul? Nggak ada Pak sarjana di sini Bapak Ibu. Nggak ada bekas manajer Pak. Tapi profesi yang tidak berbentuk Pak. Tukang cuci piring, pengembala sapi Pak. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ada sistem yang membuat mereka sukses Pak. Sistemnya Pak. Ada one vision Pak. Saya cuma mengarahkan mereka ikuti sistem, ikuti pertemuan Pak. Saya cuma membangun, saya menciptakan stimulus sehingga mereka terpaksa sukses. Saya cuma menciptakan stimulus. Apa stimulus yang saya buat? Saya bangun pertemuan Pak di mana-mana. Di mana-mana Pak, dan itu rutin. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses di bisnis ini gampang, datang ke pertemuan Pak. Jangan pernah tinggalkan pertemuan, karena itu adalah tempat Anda untuk belajar Pak. Cuman itu Pak. Dan hari ini Bapak Ibu, ya saya bangga join di TNC. Yang tadinya saya tidak punya waktu buat keluarga saya, sekarang kami selalu ke luar negeri bersama anak-anak. Bagi saya ini yang paling mahal buat saya Pak. Di luar sana orang punya uang banyak, tapi mereka tidak punya waktu untuk menikmati uangnya Pak. Tapi di TNC kita tidak perlu banyak uang, yang penting kita punya banyak waktu untuk menikmati uang kita Bapak Ibu. Ya, kemudian hari ini yang ketiga Pak, financial freedom. Dari utang 1 miliar dari Bank BNI, ketika saya bintang 8, sempat saya 1 tahun lebih menikmati bonus bintang 8 saya, kemudian bisnis saya hancur, hampir setahun. Jadi waktu masih sehat itu saya tabung semua. Kemudian setelah mulai bangkit lagi awal 2010 Bapak Ibu, bonus saya tabung. Akhirnya 2011 pertengahan Bapak Ibu, saya berhasil mengumpulkan uang 1 miliar. 1 miliar Pak. Karena semenjak saya bintang 8, bonus saya Bapak Ibu itu tidak ada yang saya pakai. Karena kan toko saya masih jalan. Jadi bonus saya itu betul-betul saya tabung dalam satu rekening. Ketika 1 miliar waktu itu Bapak Ibu, 2011 saya langsung datang ke Bank BNI Nunukan. Bayar utang saya, semua agunan-agunan sertifikatnya mertua yang saya masukin itu 15 tahun Pak. Begitu keluar Pak, warna sertifikatnya keluar sudah berubah Bapak Ibu. 15 tahun sekolah di bank Pak. 15 tahun. Warnanya masuk hijau tua, keluar jadi abu-abu Pak. Yang banyak orang tidak berhasil di bisnis ini karena punya gengsi Pak. Itu yang banyak membuat orang tidak berhasil. Tapi saat itu Bapak Ibu, saya hilangkan gengsi saya. Saya putus urat gengsi saya Pak. Saya putus urat malu saya demi untuk sukses Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengingat saya punya rumah besar Pak. Saya tidak pernah mengingat Bapak Ibu. Yang saya ingat bagaimana melunasi utang saya.
supaya istri saya tidak akan dipulangkan ke orang tuanya, Pak. Nah, akhirnya lunas. Berarti rumah ini Bapak Ibu adalah hasil dari Tiansi, bukan hasil dari toko, Pak. Tepuk tangan buat Tiansi, Bapak Ibu. Dan rumah ini kalau mau dijual, Pak, itu sudah sekitar 3M. Jadi Bapak Ibu, perjuangan saya sekarang itu, Pak, dari dulu sampai sekarang tetap seperti dulu, Pak. Tetap seperti orang bintang 4, Pak. Saya nggak pernah merasa, peringkat bolehlah God Lion. Di pertemuan saya bisa duduk di kursi VIP, Pak. Tapi kalau Anda lihat saya di airport, Anda lihat saya di luar, Pak. Seperti bintang 3 sedang mengejar bintang 4-nya, Pak. Siapapun saya prospek, Pak. Siapapun saya prospek, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya selalu membangun sebuah kebiasaan itu. Dan hari ini, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari buku ke-10 kuadran, jangan cuma pelajari setengah-setengah. Benar, kalau untuk menjadi orang sukses, bahagianya adalah berpindah kuadran. Dari kuadran E, employee atau self-employed, kita berpindah kuadran ke B, business owner. Bukan sampai di situ, Pak. Tapi orang kaya yang sebenarnya berada di kuadran I. Ketika uang bekerja untuk Anda. Hari ini kita bekerja untuk membangun aset. Tapi ketika aset Anda nanti, ketika uang Anda sudah mencari lagi uang, Bapak Ibu, wah itu luar biasa. Saya punya guru spiritual, Bapak Ibu, dalam bisnis manajemen keuangan. Tepuk tangan buat Tri Diamond, ya, Bapak Agus Trilaksono, Bapak Ibu. Ya, beliau mengajarkan kepada saya, orang yang kaya itu, Bapak Ibu, ketika cucunya uang, dia makan. Maksudnya apa, Pak? Hari ini kita join di Tiansi. Kalau Anda dapat bonus dari Tiansi, itu anaknya. Itu induknya, Pak. Induknya. Terus kalau Anda contoh, bangunkan sewa kos-kosan. Sewa kos-kosan atau sewa apa gitu, atau beli mobil. Kemudian hasil dari rental mobil itu baru anaknya. Baru anaknya, Pak. Dari hasil sewa rentalnya itu, Anda belikan umpamanya motor ojek. Motor ojek. Sekarang kan lagi marak nih Gojek nih. Dari penghasilan Gojek ini, itu yang Anda makan, itu baru cucunya uang. Kalau sudah itu yang Anda makan, maka Anda akan betul-betul menjadi orang kaya, Bapak Ibu. Saya memenuhi kebutuhan saya, tapi saya sekarang mulai fokus kepada investasi, Bapak Ibu. Tapi saya akan mencari induknya uang di Tiansi, Pak. Dan sekarang betul-betul hidup saya merasa betul-betul freedom. Bisa kemana-mana. Kemarin kita juga jalan sama Pak Ruli dengan para God Lion, ya. Kita bisa extend, ya, sampai kita menonton bola live di Barca, karena di sini ada kebetulan pendukung beratnya Barcelona di sini, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Saya tahu banyak, Bapak Ibu. Jangan cuma nonton di TV. Makanya sekarang kalau ada live di TV nggak usah nonton, pergi prospek, Pak. Nanti kalau sudah sukses dan datang nonton langsung di sana, Bapak Ibu. Ya, ngapain, Pak? Ya. Ya, mereka ini berdua luar biasa, ya, salah satu mentor kita, ya, Pak Agus. Ya, saya selalu suka dekat dengan beliau. Ya, banyak-banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dengan ketenangan seorang leader, Bapak Rudi M. Nur. Tepuk tangan buat One Diamond God Lion, Bapak Haji Rudi Muhammad Nur, Pak. Saya suka dengan beliau, dia orangnya selalu cool, Pak. Dia selalu orang memberikan kesejukan hati, Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada masalah, saya konsultasi, beliau langsung bisa memberikan saya ketenangan, Bapak Ibu. Ya, saya beruntung sekali bisa dekat dengan dua orang ini juga. Dan ya, perjalanan berikutnya ketika Anda God Lion, Anda akan bisa berkeliling dunia, Pak, lewat passion trip. Kemarin kita juga dari Amerika. Dan ini yang menarik sekali, yang terakhir, Bapak Ibu, buat saya. Sebagai anak seorang petani, sekolah juga, waktu kuliah juga nggak hebat-hebat saya, Pak. Nggak akan pernah membayangkan bisa jadi pembicara di acara internasional di Eropa region. Para leader dan top-top leader yang hadir di seluruh bagian negara Eropa. Saya diundang sebagai pembicara tamu, Bapak Ibu. Bayangkan, Pak, saya diberangkatkan, ya, tiket dari Jakarta, pergi pulang, dijemput, Bapak Ibu, di bandara. Aduh, luar biasa, Pak. Dilayani begitu luar biasa, dikasih kamar yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, dan saya berbicara di sana bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan ternyata negara-negara Eropa kan nggak semua bisa bahasa Inggris, Pak. Dari Jerman ya cuma bisa Jerman, dari Italia ada yang Itali, Prancis. Akhirnya dari Inggris itu diterjemahkan lagi ke dalam 4 bahasa, Pak. Jadi saya ngomong, Pak, diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Keren, Pak. Itu bagi saya luar biasa, Pak. Ya, seorang God Lion dikirim menjadi pembicara di Eropa region di acara Convention Internasional di Tiansi Eropa region. Ya, waktu itu, Bapak Ibu, pengumuman penerimaan reward. Wah, keren banget, Bapak Ibu. Makanya Tiansi ini betul-betul luar biasa, ajaib. Kalau Anda betul-betul mengerjakan,
seberapa besar impian Anda ketika Anda berani pernah bermimpi, karena saya memang menulis dalam salah satu dream book saya kepingin menjadi salah satu pembicara internasional atau motivator Bapak Ibu. Kejadian Pak. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, hari kedua dan hari ketiga saya bawakan training, menjelaskan apa itu sistem Pak. Karena di sana di Eropa belum kenal sistem Bapak Ibu. Ini dikumpulin para bintang 7 Bob. Bahkan di sana Bapak Ibu ada director yang hadir, Miss Suun Lulu. Ini director Pak. Belajar Pak. Saya bilang gila Pak. Saya bahas tentang support system, saya bahas 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, prinsip dasar Bapak Ibu. 2 hari Pak bawakan training. 2 hari Pak. Saya bahas di Eropa kemarin Bapak Ibu ya. Ini luar biasa Pak. Kalau bukan karena Tiansi Pak, gak mungkin bisa punya hidup seperti ini Pak. Ya. Ini luar biasa. Ini mobil kami Pak. Saya bisa bangga bisa menyandingkan mobil saya Pak dengan istri saya Pak. Kebetulan sama hobi dengan Pak Ruli, Pak Luis, kita suka koleksi-koleksi mobil. Jadi mobil saya nggak ada yang beli Pak, saya nggak ada saya jual Pak, saya cuma nambahin Pak. Ya, ngapain? Apalagi mobil perjuangan saya seri 3 kan nggak mungkin saya mau jual Pak. Saya tahu di situ Pak, keringat saya ada di situ Pak, air mata saya ada di situ, penolakannya orang ada di situ Pak. Apapun yang terjadi mobil ini saya harus pelihara Pak. Ya. Kalau Anda ganti mobil Anda Pak, itu sudah beda show-nya Pak. Ketika Anda duduk di mobil itu, kalau bukan mobil perjuangan Anda beda Pak. Makanya mobil ini saya nggak pernah jual Pak. Dan kemarin saya setahun yang lalu pas mau acara di Makassar waktu itu Bapak Ibu, saya beli ini seri 5. Saya cash Pak 1,2 miliar Bapak Ibu. Wow. Seri 528 Pak. Itu luar biasa Pak. Dalam akselerasinya Bapak Ibu, saya sudah coba di jalan tol 6 detik dari berhenti mobil di pintu tol, saya bayar pintu tol, saya coba Pak, dalam 6 detik bisa mencapai 100 km per jam Pak. Wah, keren sekali Bapak Ibu. Bukan pengusaha punya pabrik Pak, cuma jual teh Pak. Jual teh. Orang Pak punya pabrik teh, nggak naik BMW Pak. Kita cuma jual teh, naik BMW. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini juga salah satu tujuan hidup saya Pak yang paling penting, ingin berbagi kepada sesama. Teman-teman semuanya, saya mengajak kepada Anda Pak, kalau Tuhan ingin memberikan Anda rezeki yang lebih, belajarlah untuk ikhlas untuk bersedekah Pak. Jangan pernah Anda takut keluarkan sedekahnya atau zakatnya Pak. Bahwa zakat setiap harta yang kita miliki itu adalah 2,5%. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Begitu saya datang bonus saya Pak, saya nggak perlu menunggu 1 tahun, karena zakat harusnya dikeluarkan setelah cukup 1 tahun harta itu. Begitu keluar bonus saya tanggal 10, tanggal 12 Pak, berapa jumlahnya di TMS, saya langsung keluarkan 2,5%. Kemana 2,5%-nya? Ke 3 panti asuhan Bapak Ibu. Saya bagi Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Pak. Mungkin itu juga yang melancarkan rezeki saya hari ini. Saya tidak kadang-kadang menyangka-nyangka Bapak Ibu, bonus saya semakin tiap bulan semakin naik Bapak Ibu. Sedangkan saya sudah mendapatkan bonus ratusan juta Pak, sudah 3 tahun yang lalu Pak. Saya sudah dapat bonus ratusan juta Pak. Sekarang aduh, apalagi dulu masih bronze lion Pak, sekarang sudah gold lion. Anda bisa bayangkan. Ya, ini yang saya merasa bangga, bersyukur bisa berbagi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kemarin saya baru pulang dari umroh Pak. Bulan puasa saya umroh. Tahun lalu saya mengajak keluarga saya Pak semua pergi. Saya satu-satunya laki-laki dari 11 orang Pak. Di sini ada mertua saya. Karena orang tua saya dua-duanya sudah meninggal Pak. Saya cuma bisa mengumrohkan setiap pergi umroh Bapak Ibu. Saya mengajak mereka Bapak Ibu, keluarga saya. Padahal dulu mereka awalnya negatif Pak, di bisnis ini. Tapi saya tidak pernah benci mereka. Karena mereka cuma tidak tahu apa yang saya perjuangkan. Saya hari ini sudah sukses, saya membuat mereka hidupnya senang Bapak Ibu. Saya sekarang semakin memperbaiki spiritual saya Bapak Ibu. Makanya hidup saya Pak, saya nggak perlu lagi mengejar materi. Saya sekarang fokus bagaimana mendirikan masjid saya dengan yayasan saya Bapak Ibu. Itu yang terbaik Pak buat saya. Bapak Ibu semuanya, saya sudah berdiri di sini 1 jam lebih Pak. Saya sudah ceritakan siapa diri saya. Saya sudah menceritakan proses saya. Mungkin ada hari ini baru pertama kali hadir. Kalau Anda melihat bahwa ini adalah peluang buat Anda, jika Anda membuat keputusan, saya yakin dan percaya
Tuhan kita mempertemukan kita hari ini, itu bukan kebetulan, Pak. Selalu ada hikmah yang terbaik di sebalik pertemuan itu, Pak. Saya tahu Anda hari ini tadi ada yang terpaksa datang ke sini merasa dipaksa. Ada yang naik Gojek, Pak. Ada yang mungkin ikut tumpan dengan grupnya. Ada atau mungkin yang tidak sempat tidur, Pak. Anda tidur mungkin di masjid karena Anda mau hadir di seminar ini. Karena Anda tahu bahwa di seminar ini Anda bisa menemukan satu titik api yang akan bisa membakar Anda untuk bisa mengubah hidup Anda menjadi orang yang sukses 2-3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda punya hati nurani buat orang-orang yang Anda cintai, Pak, orang tua Anda, istri Anda, suami, atau anak-anak Anda, Bapak Ibu, ini ada satu peluang. Kendaraan yang cepat akan bisa mengubah, akan Anda bisa capai impian-impian Anda, Pak. Ini kedua orang tua saya dari keluarga yang sederhana. Tapi saya malang nasib saya, Pak. Saya sukses, tapi hampa, Pak. Seandainya nyawa bisa dibeli, Pak, walaupun cuma 2 detik, saya bisa beli, Pak. Hanya ingin membawa bapak saya dengan mama saya duduk, Pak. Tapi tidak bisa, Pak. Saya banyak waktu saya buang. Saya merantau terlalu lama, Pak. Asik buka toko berdagang. Bapak saya sakit karena memikirkan anaknya punya banyak utang, Pak. Karena saya kasih tahu bapak saya, Pak, menantumu minta dipulangkan ke orang tuanya, Pak. Saya punya utang banyak, gak bisa saya bayar. Bapak saya stres, Pak. Sakit sampai meninggal. Makanya hari ini teman-teman semuanya masih punya orang tua yang masih hidup, jangan buang waktu. Mungkin hari ini orang tua Anda setiap hari dan setiap malam berdoa untuk Anda sukses. Tapi di luar sana mungkin banyak orang yang melihat Anda gagal. Jangan pedulikan dengan orang di luar sana, tapi perhatikan dengan orang yang selalu setiap malam berdoa untuk Anda untuk sukses, Bapak Ibu. Itu, Pak. Bapak Ibu, saya beruntung sekali di Tiansi, Pak. Walaupun beliau tidak ada, tapi saya punya harapan yang lebih besar. Saya punya pasangan hidup. Akhirnya beliau kelihatan, Pak. Anda melihat, Pak, ini foto tidak disengaja, Bapak Ibu. Dia memandang saya dan begitu kagum, Pak. Dia seperti seakan-akan bangga, dan dia mungkin dalam hatinya dia menyesal seandainya betul-betul saya pulangkan ke orang tuanya, Bapak Ibu. Tapi hari ini dia merasa bangga punya suami seperti saya. Anak-anak saya sekarang mengagumi dengan saya, Pak. Dia bukan mengidolakan dengan artis-artis, Pak. Dia tidak mengidolakan dengan orang lain, Pak. Tapi dia selalu berbicara, Pak, kepada teman-temannya. Bahkan saya lihat di diarinya, Pak. Saya itu yang membuat saya menangis dan bangga, Pak. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku anak yang soleh. Dia ngomong, Pak, dalam diarinya, saya bangga lahir dari bapak saya. Saya mengagumi ayah saya mengidolakan ayah saya kepengen sukses seperti ayah saya. Itu anak saya, Pak. Bagi saya itu sudah cukup hari ini untuk saya bertahan dan meneruskan hidup saya. Sekarang saya sudah bahagia, Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semuanya hari ini, kalau Anda bisa melihat orang-orang yang keterbelakangan bisa berhasil di usaha ini, Bapak Ibu. Saya tahu hari ini Anda sedang ditolak orang. Saya tahu hari ini masih banyak orang yang menghina Anda. Bahkan keluarga Anda mungkin belum percaya dengan bisnis ini yang apa yang Anda kerjakan, Pak. Gak masalah, Bapak Ibu. Anda terus, Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu semuanya, hari ini, kalau Anda siap seperti saya, Pak. Kalau Anda siap seperti para leader-leader Anda yang mereka seperti apa yang pernah alami, Pak. Kita berjuang. Ya, mungkin hari ini Anda sedang ditolak orang. Mungkin hari ini Anda sedang berutang datang kemari, Bapak Ibu. Saya tidak mau tahu, Pak. Mungkin hari ini Anda sedang punya masalah di luar sana. Saya juga tidak mau tahu, Pak. Tapi yang saya ingin tahu dan saya pastikan bahwa upline Anda, kami yakin bahwa ketika Anda membuat keputusan di usaha ini, Bapak Ibu, bagi orang yang pertama kali hadir, Anda buat keputusan untuk memulai usaha ini, Bapak Ibu, untuk Anda punya harapan hidup yang lebih baik. Tapi bagi teman-teman yang hari ini sudah berjuang, Bapak Ibu, Anda sudah memulai usaha ini, Bapak Ibu, Anda selesaikan apa yang Anda mulai. Karena orang yang akan dihargai bukan apa yang dia mulai. Orang akan dihargai ketika dia menyelesaikan apa yang dia mulai, Bapak Ibu. Jangan pernah Anda menjadi pecundang, Pak. Ya, Bapak Ibu,
Anda tahu Pak, kupu-kupu yang indah itu bukan begitu lahir Pak, tapi ada proses yang dia harus lewati Pak. Dia harus menjadi ulat, kemudian dia menjadi kepompong Pak. Hari ini Anda menjadi ulat, Anda dihina orang, Anda dilecehkan Pak, Anda ditinggalkan oleh teman-teman Anda karena Anda hari ini ulat Pak. Tapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa sebentar lagi Anda akan menjadi kepompong. Dan orang tidak akan pernah tahu siapa Anda sebenarnya, yaitu Anda akan menjadi seorang pemenang dari bisnis ini Bapak Ibu. Terus berjuang Bapak Ibu, terus berjuang. Katakan kepada diri Anda Pak, saya ingin sukses. Bapak Ibu semuanya, kalau Anda percaya dengan diri Anda dan Anda percaya kepada upline Anda, pengundang Anda semuanya Bapak Ibu, saya yakin Pak, Anda akan naik di panggung ini menjadi pemenang berikutnya Bapak Ibu semuanya. Sukses buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidirector.